kembali lagi bersama Kak Stevi dan Kak Tabita pada ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Gimana adik-adik, udah siap semuanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bukan? Pastinya siap dong Kak. Nah kalau sudah siap, mari kita pujikan. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik kita dengan sungguh pujikan lagu ini. Kita meninggikan nama Yesus, kita memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Mari kita pujikan dari awal. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang Adik-adik yang ada di rumah, marilah kita lipat tangan kita siapkan hati kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami dengan badan yang sehat dan jiwa yang segar lagi untuk memuji, untuk meninggikan nama-Mu lebih lagi pada hari ini Tuhan. Tuhan berkati ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini.
Tuhan berkati kami, para anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami dapat mengikuti dengan baik dan dapat menerima hasil yang baik dari ibadah sekolah minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Ya adik-adik, gimana? Semangat semua bukan yang di rumah? Semangat Kak. Kalau semangat, marilah kita pujikan lagu Taat Taat, karena kita harus selalu taat kepada Tuhan Yesus dan kepada orang tua kita juga yang di rumah. Kita pujikan lagu ini dari awal ya. Adik-adik kita menari bersama ya, puji Tuhan, kemuliaan namanya. Masih semangat kan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Semangat tentunya. Puji Tuhan. Sekarang kita akan pujikan Ku Mau Taat Kepada Yesus. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Taat pada Yesus, taat pada Yesus setiap hari. Kita pujikan dari awal ya adik-adik. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Taat pada Yesus, taat pada Yesus setiap hari. Taat pada Yesus, taat pada Yesus setiap hari. Taat pada Yesus, taat pada Yesus setiap hari. Adik-adik, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, aku
Adik-adik, mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan Bapa untuk menyembah, memuji, meninggikan nama-Mu. Tuhan Yesus, sekarang tiba saatnya kami anak-anak-Mu akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau berikan pemahaman, Engkau urapi kami anak-anak-Mu sehingga kami dapat menerima dan melakukan apa yang firman akan diberikan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Kiranya Bapa, firman itu hanya berasal daripada-Mu. Ini Tuhan doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo, salam. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Pasti luar biasa. Sehat selalu dan tetap semangat, oke? Puji Tuhan, luar biasa. Tante Santi senang ketemu kalian lagi dalam keadaan sehat semua, dalam keadaan sukacita semua, luar biasa. Ketemu lagi dengan Tante Santi pagi hari ini dalam ibadah anak sekolah minggu Penielkit GSJA Surabaya. Sekali lagi halo, salam. Ya, pagi hari ini Tante Santi merasa diberkati. Dan pagi hari ini juga Tante Santi mau bagi-bagi berkat buat kalian semua. Siap terima berkat dari Tuhan? Oke, nah anak-anak, pesan Tante Santi, kalian tetap harus jaga kondisi, jaga kesehatan, cuci tangan pakai sabun, tetap harus kemana-mana pakai masker. Oke, nah anak-anak, firman Tuhan pagi hari ini mengajak kita semua, Tante Santi dan kalian semua, untuk kita tetap taat, tetap setia, tetap sabar dalam menantikan janji-janji Tuhan. Nah, kenapa kita harus seperti itu? Karena Tuhan menghendaki kita, anak-anaknya, harus selalu setia, harus selalu taat. Apapun yang kita hadapi, apapun persoalan pergumulan yang kita alami, apapun permasalahan yang kita hadapi, anak-anak Tuhan tidak boleh loyo, tidak boleh putus asa, tidak boleh patah semangat, tidak boleh kecewa, tidak boleh mengeluh, tidak boleh bersungut-sungut. Karena apa? Karena kita anak-anak Tuhan adalah laskar-laskar Kristus. Jadi kita harus tetap semangat sebagai tentara-tentara Allah. Nah, Tante Santi mendapatkan berkat Tuhan pagi hari ini melalui ketaatan dan kesetiaan Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Bapak Abraham dan Ibu Sarah yang sekian tahun menantikan janji Tuhan. Apa janjinya Tuhan? Ayo, siapa yang ingat? Ya, Tuhan menjanjikan kepada Bapak Abraham dan Ibu Sarah mau memberkati keturunannya sebanyak bintang di langit dan pasir di laut. Oh, luar biasa. Tapi menantikan janji Tuhan, itu seringkali Tuhan itu tidak bisa memberikannya secara instan, secara langsung, tapi melalui proses yang panjang. Tuhan ingin menguji ketaatan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan bagaimana di dalam menantikan janjinya Tuhan. Ya, nah, tapi anak-anak percayalah, janjinya Tuhan itu iya dan amin. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Jika Dia berjanji, maka Dia akan menggenapi. Amin. Iya. Waktu itu janjinya Tuhan kepada Bapak Abraham dan Ibu Sarah akan memberikan keturunan yang luar biasa. Nah,
Setelah sekian tahun menunggu, waktu itu usia Bapak Abraham sudah 100 tahun, Ibu Sarah 90 tahun. Maka mengandunglah Ibu Sarah dan akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki yang lucu. Diberi nama Iskak, artinya tertawa. Kenapa kok diberi nama Iskak dan artinya tertawa? Karena mereka bersuka cita, sangat bersyukur pada Tuhan, luar biasa sukacita mereka karena mendapatkan keturunan. Iskak, anak yang diberkati Tuhan, anak yang dijanjikan Tuhan, ya, yang akan menggenapi janjinya Tuhan, yaitu keturunan Bapak Abraham akan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Jadi luar biasa. Nah, begitu lamanya loh menantikan janjinya Tuhan sampai usianya yang menurut manusia sudah tua, tidak mungkin punya anak. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, dalam menantikan janji Tuhan yang sekian tahun itu, Bapak Abraham dan Ibu Sarah tetap setia. Dia yakin, dia percaya bahwa Tuhan pasti menggenapi janjinya. Nah, betul kan? Akhirnya diberkatilah kandungan Ibu Sarah. Di saat usianya sudah tua 90 tahun, Bapak Abraham 100 tahun, maka Iskak lahir. Tapi Tuhan menguji Bapak Abraham sama Ibu Sarah lagi. Karena apa? Setelah diberi anak, ternyata anaknya harus dikorbankan lagi kepada Tuhan. Harus dikorbankan di atas Gunung Moria. Kira-kira gimana ya perasaannya Bapak Abraham dan Ibu Sarah? Pasti mereka sedih. Tapi anak-anak, ternyata iman Bapak Abraham dan Ibu Sarah luar biasa. Dia tetap mentaati, dia tetap setia akan perintah-perintah Tuhan. Dia mentaati apa yang Tuhan bicarakan, bahwa anaknya harus dibawa ke Gunung Moria, harus dikorbankan. Nah, setelah sampailah di atas Gunung Moria, luar biasa Tuhan mengasihi Bapak Abraham. Karena memang Tuhan menjanjikan keturunan Bapak Abraham akan seperti bintang di laut dan pasir di laut. Akhirnya apa? Tuhan mengirimkan seekor domba sebagai gantinya Iskak. Nah, jadi Iskak tidak jadi dikorbankan. Domba inilah yang dikorbankan, ya, dibunuh di situ. Kemudian Bapak Abraham membuat korban bakaran di situ untuk dipersembahkan pada Tuhan sebagai ucapan syukur bahwa Tuhan betul-betul luar biasa. Nah, anak-anak, dari cerita Bapak Abraham dan Ibu Sarah yang taat dan setia menantikan janji Tuhan, bagaimana dengan kalian? Ayo, kalian setia enggak sama Tuhan, taat enggak sama Tuhan, menantikan janjinya Tuhan. Kalau Tuhan berjanji, itu pasti akan digenapi. Cepat atau lambat, pasti digenapi. Nah, seperti sekarang kalian, sudah ada yang masuk sekolah tatap muka? Pasti belum. Semuanya masih memakai HP, masih belajar online, daring. Tapi kalian tetap harus sabar, harus tetap setia, harus tetap taat sama Tuhan. Setia dalam mengiring Tuhan, taat dalam melakukan perintah Tuhan. Nggak boleh putus asa, nggak boleh ngomel, nggak boleh mengeluh, nggak boleh bersungut-sungut, ya. Nggak boleh menyalahkan siapa-siapa, terutama menyalahkan Tuhan. Nggak boleh. Terlebih-lebih jangan pernah meninggalkan Tuhan, oke? Karena apa? Karena hanya di dalam Tuhan kita ada pengharapan. Ketaatan, kesetiaan di dalam Tuhan tetap ada pengharapan. Amin. Oke, luar biasa. Ya, jadi anak-anak, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai orang percaya, ayo firman Tuhan pagi hari ini mengajak kita semua untuk kita belajar taat dan setia kepada Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa. Sekian firman Tuhan. Yuk, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini
Engkau sudah memberkati kami semua melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan, firman yang sudah kami dengar pagi hari ini, sudah hamba-Mu sampaikan pada anak-anak sekolah minggu, melalui Bapak Abraham dan Ibu Sarah, di mana mereka setia taat akan perintah Tuhan, setia dalam mengiring Tuhan. Maka kami pun sebagai anak-anak Tuhan, kami rindu, kami mau Tuhan, untuk kami juga bisa seperti Bapak Abraham dan Ibu Sarah, tetap setia, tetap taat dalam melakukan perintah-perintah Tuhan, setia dalam mengiring Tuhan. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang tunduk pada Tuhan, taat akan perintah-perintah Tuhan, setia dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati anak-anak sekolah minggu GSJ Peniel. Tuhan berkati semua guru-guru sekolah minggu. Berkati kedua orang tua kami, keluarga mereka masing-masing. Tuhan memberkati. Tuhan berkati anak-anak-Mu ini Tuhan dalam kesehatan mereka, pertumbuhan mereka, sekolah mereka, masa depan mereka. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, 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 amin. Puji Tuhan, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk mengaminkan firman Tuhan, kita akan pujikan Setia-setialah. Adik-adik, terima kasih sudah mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ya, luar biasa sekali bukan? Bagaimana ibadah sekolah minggunya pada hari ini? Kalian terberkati? Pastinya ya. Kalau kalian terberkati teman-teman, marilah kita jangan lupa untuk terus mengikuti sekolah minggu yang ada. Meskipun lewat YouTube ini ya, caranya kalian bisa subscribe dulu channelnya supaya kalian semua tidak ketinggalan dengan ibadah-ibadah sekolah minggu yang akan datang. Jangan lupa, kita juga harus membagikan berkat kepada teman-teman yang lain sehingga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, share ya sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kita juga bisa ikut beribadah bersama-sama dengan kita semua. Haleluya. Oke, terima kasih banyak. Selamat liburan.